Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang dan selamat bergabung di YouTube channel aku. Gimana kabar kalian semua? Aku harap kita semua sehat, amin. Nah, di video kali ini aku akan kembali mereview sebuah film dari negara Korea Selatan yang berjudul Unstoppable, yang rilis pada November 2018. Dan film ini ditulis dan disutradarai oleh Kim Min Ho. Film ini dibintangi oleh member variety show Running Man yaitu Song Ji Ho dan aktor terkenal yang bernama Ma Dong Seok. Film ini bercerita tentang seorang suami yang merupakan mantan gangster terkenal yang sudah insyaf. Namun, suatu hari dia mendapatkan insiden di mana rumahnya telah berantakan dan istrinya telah hilang. Mantan gangster tersebut pun mencoba untuk menyelamatkan istrinya. Bagaimana kisah lengkapnya? Aku akan menceritakan film lengkapnya untuk kalian semua. Tapi sebelum aku mulai, jangan lupa subscribe channel ini supaya semakin berkembang ya guys. Terima kasih. Dalam film Unstoppable terdapat beberapa tokoh penting. Di antaranya Ka Dong Chul yang diperankan oleh Ma Dong Seok yang bekerja sebagai distributor ikan segar untuk pasar tradisional yang merupakan pemeran utama dalam film ini. Chon Sik sebagai rekan kerja Dong Chul. Dan juga Jisoo yang merupakan istri Dong Chul yang diperankan oleh Song Ji Ho. Pada suatu hari, Dong Chul ditawari investasi kepiting raja oleh ketua park dan dia dijanjikan keuntungan yang lumayan besar yaitu $200 per kepiting. Akhirnya Dong Chul pun setuju untuk mendepositkan seluruh uangnya karena temannya menjanjikan bahwa dia bisa menjadi kaya raya dalam waktu 3 bulan. Dong Chul memiliki seorang istri yang bernama Jisoo dan dia bekerja paruh waktu di panti jompo dan di sebuah restoran. Selesai bekerja, seperti biasa, Dong Chul menjemput istrinya. Dia pun berkata bahwa dia akan berinvestasi dengan ketua park. Mendengar hal tersebut, istrinya pun marah karena mereka sedang mengalami kesulitan utang yang harus mereka bayar. Scene berpindah. Terlihat sekelompok penculik dengan Ji-tae sebagai ketuanya yang sedang menganiaya seorang pria tua karena dia tidak mampu membayar utangnya. Dan ketika mereka sedang membuat pria itu meninggal seperti korban kecelakaan, putri pria tersebut yang bernama So Hyun tiba-tiba datang. Melihat dia datang, para mafia pencuri itu pun tiba-tiba menghentikan aksi mereka. Mereka pun menculik gadis itu dan dijadikan sebagai ganti untuk membayar utang ayahnya. Di tempat lain, ketika Dong Chul dalam perjalanan pulang, dia mengalami sebuah insiden di mana mobil yang sedang dikendarainya ditabrak dari belakang oleh mobil Ji-tae. Dong Chul pun segera turun dan meminta supir mobil tersebut untuk turun sebentar dan meminta maaf. Lalu, Dong Chul pun mulai mengecek keadaan mobil itu. Dan supir mobil Ji-tae menolak permintaan Dong Chul dan malah memberikan uang dengan cara melemparkannya begitu saja. Karena suaminya terlalu lama tak kembali, Jisoo pun segera keluar dari mobil dan ikut memarahi supir mobil tersebut. Disinilah kejadian tersebut dimulai. Di sini, Ji-tae melihat istrinya Dong Chul dan dia pun tertarik terhadap Jisoo. Kemudian, dengan emosi, Ji-tae yang ikut-ikutan disemprot oleh Jisoo menghajar habis-habisan supirnya sendiri. Dan kejadian malam itu pun bisa diselesaikan dengan permohonan maaf dari Ji-tae dan anak buahnya. Keesokan harinya, Dong Chul mendapatkan kabar buruk. Investasi yang dilakukan Dong Chul mandek. Setelah 1 bulan berinvestasi, kapal pengangkut ikan yang seharusnya sampai namun belum juga berlabuh. Ternyata kapal pengangkut kepiting miliknya memasuki wilayah perairan Cina sehingga pihak yang berwenang menyita kapal mereka. Mendengar hal itu, Dong Chul dan Chon Sik merasa kesal dan putus asa. Mereka pun mulai berpikir bahwa investasi yang mereka lakukan waktu itu adalah sebuah penipuan. Pada suatu malam, ketika hari ulang tahun istrinya Jisoo, Dong Chul mengajaknya makan di sebuah restoran mahal. Jisoo lalu berkata, bagaimana kalau mereka pura-pura bercerai saja untuk menyelamatkan properti mereka yang hampir disita. Kemudian, Dong Chul mengaku pada istrinya mengenai investasi yang telah dia lakukan. Dong Chul juga memberitahu mengenai musibah yang tengah dialaminya. Mendengar hal tersebut, Jisoo jadi marah besar karena uang yang dikeluarkan untuk investasi itu tidaklah sedikit, yaitu $100.000. Apalagi itu adalah uang hasil pinjaman. Jisoo pun memutuskan untuk pulang sendirian di saat Dong Chul sedang mempersiapkan kejutan ulang tahun untuknya. Disinilah
kisah menegangkan itu dimulai. Jitai yang sudah mendapatkan informasi tempat tinggal Dongchul dan Jisoo mendatangi apartemen mereka. Dan sesampainya di rumah, Jisoo mendapati seorang tamu yang tak diundang. Dan ternyata mereka adalah mafia penculik yang akan menculiknya. Sementara di sisi lain, Dongchul yang buru-buru ingin pulang malah harus tertahan di jalan karena terhalang mobil yang tengah memindahkan muatannya. Dan ternyata mereka adalah komplotan sindikat perdagangan manusia dan mucikari yang menyediakan layanan prostitusi dengan cara menjual wanita yang telah mereka culik. Dan ketika Dongchul telah sampai di rumah, dia kaget melihat rumahnya telah kosong dan sangat berantakan. Dan dia pun tidak menemukan istrinya Jisoo. Dongchul pun segera melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Akan tetapi, polisi tidak bisa segera mengambil tindakan karena CCTV yang seharusnya bisa menjadi barang alias barang bukti sudah disabotase oleh mafia penculik tersebut. Setelah keluar dari kantor polisi, Dongchul mendapatkan telepon dari Jitai. Penculik tersebut memintanya untuk datang ke sebuah restoran yang bernama Restoran Belut Peternakan Icheon pada pukul 14. Dan Dongchul pun diancam untuk tidak melaporkan ini semua ke polisi apabila dia masih ingin istrinya selamat. Setelah sampai di restoran tersebut, dia pun menuju meja yang telah dipesan oleh penculik itu. Kemudian, Dongchul pun melihat sebuah handphone dan tas di atas mejanya. Tak lama kemudian, handphone tersebut berdering dan Jitai menelponnya dan meminta dirinya untuk membuka tas itu. Dan ternyata di dalam tas tersebut terdapat uang tunai yang sangat banyak. Penculik tersebut mengatakan bahwa uang itu adalah harga untuk tubuh istrinya. Kemudian, Dongchul pun membawa uang itu ke kantor polisi dan meminta mereka untuk melakukan penyelidikan. 2 hari setelah itu, Dongchul kembali mendatangi kantor polisi. Namun, belum ada perkembangan mengenai pelaku penculikan istrinya. Di kantor polisi, Dongchul melihat mading yang menunjukkan bahwa ternyata telah banyak laporan mengenai kasus penculikan. Namun, belum ada satu orang pun yang berhasil ditemukan. Dongchul pun menyadari bahwa polisi tidak serius dalam menangani kasus tersebut, sehingga dia pun memutuskan untuk mencari istrinya sendiri. Dongchul pun menghubungi Dosik, yaitu detektif swasta yang biasa menangani kasus orang hilang. Dia juga memiliki keahlian lainnya seperti menyamar, ahli teknologi, dan lain-lain. Jadi di sini, Dosik dibayar untuk mencari tahu keberadaan Jisoo. Aksi mereka dimulai dengan memeriksa CCTV restoran belut peternakan Icheon. Mereka pun melihat orang yang memegang tas yang berisi tumpukan uang tadi dengan nomor plat mobil 70NA9291. Setelah Dosik melakukan penyamaran dan mencari tahu lebih lanjut, dia pun mendapatkan informasi bahwa orang yang menggunakan plat nomor mobil tersebut adalah Choi Man-sik. Lalu mereka pun mendatangi rumahnya. Sayangnya, Choi Man-sik mengatakan bahwa dia telah menjual nomor kendaraannya ke suatu tempat beberapa hari yang lalu. Singkat cerita, sampailah mereka ke sebuah tempat tersembunyi, di mana terdapat banyak kegiatan ilegal yang tengah dilakukan. Seperti jual beli nomor plat kendaraan, narkoba, dan lain-lain. Mereka pun bertanya mengenai nomor plat kendaraan 70NA9291. Akan tetapi, karena gerak-gerik mereka terlihat mencurigakan bagi pemilik tempat tersebut, dia pun memanggil anak buahnya untuk segera menghabisi Dongchul dan teman-temannya. Di luar dugaan, Dongchul mampu mengalahkan semua lawan-lawannya dengan sangat mudah. Dan ternyata, Dongchul adalah mantan gangster yang sangat kejam dan dia sudah insyaf. Akan tetapi, dia tetap memiliki kemampuan bela diri yang tinggi. Dan dia juga memiliki julukan banteng karena memiliki pukulan yang sangat mematikan. Sayangnya, setelah kejadian tersebut pun, mereka tak mendapatkan informasi yang berguna dalam pencarian mereka. Satu-satunya yang bisa dijadikan petunjuk adalah sebuah kartu nama dari seorang direktur klub bisnis yang bernama Park In-chang. Setelah sampai di sebuah klub, Dongchul memperoleh informasi bahwa direktur tersebut sudah mengundurkan diri beberapa tahun yang lalu, sehingga pencarian mereka malam itu pun terpaksa harus mereka hentikan karena mereka tidak memiliki petunjuk lainnya. Pada suatu hari, Dongchul dipertemukan dengan seseorang yang bernama Choi, yang juga pernah mengalami kejadian yang sama dengannya. Dulunya, Choi memiliki seorang istri yang sedang koma di rumah sakit. Kemudian, istrinya diculik oleh mafia penculik tersebut. Dan sebagai gantinya, Jita yang merupakan ketua dari mafia penculik tersebut memberikan uang yang sangat banyak kepada Choi. Dan Choi pun akhirnya menerima uang itu karena kondisi ekonominya yang cukup sulit saat itu. Akan tetapi, Choi menyesal dengan keputusannya tersebut, apalagi setelah istrinya ditemukan dalam kondisi telah meninggal.
Choi juga memberikan banyak petunjuk mengenai mafia penculik tersebut kepada Dongchul. Titik terang pun akhirnya bermunculan, mulai dari dia bertemu dengan komplotan mafia penculik tersebut, yaitu pria yang berusaha menghalang-halangi mobilnya di jalan, dan Dongchul juga menemukan sebuah foto supir Jitai dan sebuah kartu nama Daesang Finansial yang sama dengan kartu nama yang pernah diberikan oleh anak buah Jitai padanya ketika menabrak mobilnya dulu. Dan tiba-tiba Choi pun bunuh diri dengan cara terjun dari atas gedung. Mungkin karena dia merasa bersalah pada istrinya, atau karena dia dibunuh oleh mafia penculik tersebut. Maybe yes, maybe no. Kemudian Dongchul pun mendatangi Daesang Finansial, dan benar saja Dongchul menemukan supir Jitai di situ. Kemudian Dongchul membawanya ke suatu tempat untuk diinterogasi mengenai keberadaan Jisoo. Dan tiba-tiba Jitai menelpon Dongchul dan memintanya untuk membunuh anak buahnya tersebut. Jika dia tidak mau melakukannya, maka istrinya yang akan dibunuh. Kemudian, Dongchul dengan cerdas mampu untuk menyiasati kematian anak buah Jitai dengan membuatnya pingsan dengan cara menghentikan arterinya sebelum dia dicekik dengan seutas tali. Sehingga nantinya dia masih bisa diselamatkan dengan cara memukul dengan keras di bagian kepalanya agar darah bisa mengalir kembali ke kepalanya oleh Dongchul. Setelah itu, anak buahnya tersebut pun akhirnya bangun. Dia pun bersyukur masih bisa hidup. Dia pun akhirnya menceritakan modus operandi sang bos. Ternyata, para wanita yang mereka culik akan dijadikan PSK dengan cara wanita-wanita tersebut dioperasi plastik dan dibuat penampilannya mirip seperti pesanan orang-orang yang berada di luar negeri untuk jadi pemuas nafsu para pria-pria kaya yang terobsesi dengan wanita-wanita cantik di Korea. Dan rata-rata yang mereka culik adalah orang yang bermasalah dengan kondisi keuangan mereka. Dan kuncinya adalah para suami dari wanita-wanita yang mereka culik dengan membeli istri mereka dan diganti dengan uang yang sangat banyak. Sehingga suami-suami yang sudah buta dengan uang tersebut tidak akan melaporkannya ke polisi. Dan berdasarkan informasi yang diperoleh, Dongchul pun segera pergi ke markas mafia penculik tersebut. Dongchul pun menghajar semua anak buah Jitai. Singkat cerita, Dongchul mampu mengalahkan semua lawan-lawannya. Dan di luar gedung, Do-sik dan Chon-sik menyelamatkan para wanita yang akan dijual. Dan polisi pun datang untuk menangkap para mafia penculik tersebut. Akan tetapi, Dongchul masih belum juga bisa menemukan istrinya. Dia pun berusaha mencarinya dengan menggunakan mobil. Dan di tengah jalan, dia bertemu dengan Jitai yang juga berada di dalam mobilnya. Sehingga terjadilah kejar-kejaran mobil yang cukup sengit di antara mereka. Dan ternyata istrinya Jisoo berada di dalam mobil yang sama dengan Jitai, sehingga Dongchul pun tidak bisa melakukan penyerangan dengan sembarangan. Namun, di tengah kejar-kejaran tersebut, mobil Dongchul mengalami kecelakaan dan jatuh ke bawah jalan. Jitai pun langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh Dongchul dengan menggunakan sebuah kapak. Akan tetapi, Dongchul tidak tinggal diam. Dia pun kemudian melakukan penyerangan balik terhadap Jitai. Jitai pun dipukul habis-habisan oleh Dongchul, dan bahkan lengannya pun dipatahkan oleh Dongchul. Film ini happy ending loh guys, karena Dongchul berhasil menemukan istrinya Jisoo dan kapal pengangkut kepiting raja milik Dongchul yang pernah disita oleh pihak yang berwenang Cina akhirnya dibebaskan juga dan berhasil sampai di Korea Selatan. Dan hal ini pun membuat Dongchul mendapatkan banyak sekali uang, sehingga dia pun bisa menjalani kehidupan baru yang lebih mapan dari sebelumnya berkat bisnis kepiting raja tersebut. Dan tamat. Demikian video hari ini, semoga kalian suka. Maaf ya jika ada kesalahan dalam penyampaian aku. Buat para penonton baru, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara subscribe channel ini supaya kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari aku. See you at next my video. Bye bye.